Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Alfarisi selaku pemandu presentasi materi sekte Khawarij dan Murji'ah. Pemateri pertama ada Amelia Rizka Nurumah, pemateri kedua ada saya sendiri Rio Alfarisi, dan pemateri ketiga ada Amaliatul Jihad dengan dosen pengampu Bapak Afif Hussein LCMA. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizka Nurumah dari Tadris Matematika B, kelompok 4. Ingin mempresentasikan pengertian sekte Murji'ah dan sekte Khawarij dan sejarah-sejarahnya. Nah, yang dimaksud sekte itu sendiri adalah perjanjian. Sekte Khawarij adalah sekte yang terbentuk karena ketidaksetujuan terhadap keputusan Ali. Sebab karena Ali telah bersedia dan menerima tahkim. Nah, tahkim sendiri secara sudut pandang bahasa adalah bentuk masdar dari hakama, yang artinya melantik seseorang menjadi hakim untuk mengadili suatu perkara. Dan secara istilah, persetujuan antara kedua pihak yang berselisih untuk menerima keputusan tertentu dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Yang dimaksud Murji'ah adalah sekelompok atau segolongan orang yang menunda keputusan mengenai masalah perselisihan seperti khilafah dan lain sebagainya sampai di hadapan Tuhan ketika manusia menghadap Tuhan. Latar belakangnya adalah ketidaksetujuan dengan pendapat kaum Khawarij yang menghukumi kafir orang-orang yang melakukan dan menyetujui tahkim. Ajaran pokok Murji'ah pada dasarnya bersumber dari gagasan atau doktrin irja yang diaplikasikan dalam banyak persoalan, baik politik maupun teologi. Sejarah kemunculan Khawarij. Munculnya Khawarij, dalam ahli sejarah dan ulama firqah berbeda pendapat kapan awal mula munculnya kelompok Khawarij. Di antaranya, 1. Khawarij muncul di zaman Rasulullah. Di antara ulama yang mengambil pendapat ini adalah Asyiristani, Ibnu Hazm, Ibnu Al-Jauzi, dan Al-Ajriyah. Berdalilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama mengatakan bahwa tokoh Khawarij yang paling pertama adalah Zulkhuwaisirah yang menentang kebijakan Rasulullah dalam pembagian emas yang dibawa Ali dari perang Yaman. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia bercerita Ali bin Abi Thalib menyerahkan emas dari Yaman kepada Rasulullah dalam kantong kulit yang disamak dengan koroz yang tidak dapat diperoleh dari tanahnya. Kemudian Rasulullah membagi-baginya di antara 4 orang, yaitu Uyainah bin Hish, Al-Aqra bin Habas, Zaid Al-Khail, dan yang keempat Al-Qamad bin Al-Alasah atau Amir bin Al-Tufail. Melihat ini, salah seorang yang hadir mengajukan protes dengan berkata, "Kami lebih berhak atas emas itu daripada mereka." Selanjutnya, protes ini disampaikan kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda, "Tidaklah kalian mempercayaiku, padahal aku adalah orang kepercayaan penduduk langit yang menyampaikan kabar langit kepadaku pagi dan petang." Lantas seorang laki-laki bermata cekung, berpipi merah, berkening tinggu, berjenggot tebal, berkepala plontos, dan berpakaian sarung terlipat berkata, "Wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah." Rasulullah pun bersabda, "Celakalah engkau, bukankah aku penduduk bumi yang paling pantas untuk bertakwa kepada Allah?" Lalu lelaki itu pergi. Khalid bin Walid angkat bicara, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku memenggal lehernya?" Rasulullah menjawab, "Jangan, barangkali ia masih sholat." Khalid menukas, "Betapa banyak orang sholat yang mengucapkan dengan mulutnya apa yang tidak dalam hatinya." Rasulullah bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk mengorek isi hati manusia ataupun membelah dada mereka." Beliau memandang lelaki yang sedang pergi itu dan bersabda,
Dari sumber lelaki itu akan keluar sekelompok irang yang membaca kitabullah dengan kering, tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari tubuh bintang yang dipanah. Aku yakin beliau bersabda, "Kalaulah aku mendapati mereka selagi aku masih hidup, niscaya kutumpas mereka seperti bertumpasnya kaum Samud." Yang kedua, Khawarij muncul di zaman Utsman bin Affan. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Katsir dan Ibnu Abi al-Iz. Yang mereka bermaksudkan adalah mereka yang melakukan protes yang berujung pada pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Sejarah munculnya Murji'ah, kelompok ini muncul pertama kali pada masa sahabat, yaitu di akhir pemerintahan Utsman bin Affan, setelah tersebarnya berita akan adanya sebagian kelompok yang ingin menurunkan dari tampuk kepemimpinan dan munculnya fitnah yang menyebabkan terbunuhnya Utsman. Sebagian sahabat Rasulullah menarik diri dari pertikaian yang terjadi dengan berdalilkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Aku terjadi huru-hara fitnah akan terjadi huru-hara fitnah, di mana ketika itu orang yang duduk lebih baik daripada yang berjalan lebih baik dari yang berlari-lari kecil, ikut dalam kekacauan. Jika saja kalian mendapati zaman tersebut, maka barang siapa yang memiliki onta, maka sebaiknya dia mengembala ontanya. Barang siapa yang memiliki kambing, hendaknya dia mengembalakan kambingnya. Dan barang siapa yang memiliki sebidang tanah, maka hendaknya dia menggarap tanahnya." Kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda bagi orang yang tidak memiliki onta, kambing, dan sebidang tanah?" Beliau menjawab, hendaknya dia mengambil pedangnya dan memukulkannya ke sebuah batu, kemudian mencari tempat yang lebih baik untuknya. Akan tetapi, ketika perpecahan dan perselisihan semakin membesar, ditambah lagi dengan Khawarij yang mengkafirkan dengan sangat mudahnya, maka kaum Murji'ah datang sebagai tandingan yang pada awalnya memiliki teori yang sangat bagus, yaitu menangguhkan hukum pelaku dosa besar hanya kepada Allah. Bersama dengan berlalunya waktu, maka datanglah generasi yang jauh dari konsep awal yang mengatakan bahwa kemaksiatan tidak akan mempengaruhi keimanan seseorang. Bagi mereka, keimanan hanyalah pengucapan, meyakini dan mengetahui yang ketika seorang melakukan maksiat setelah itu, maka keimanan mereka tidak akan terganggu. Karena keimanan itu terpisah dari amal ibadah. Bahkan sebagian Murji'ah aliran keras mengatakan bahwasanya keimanan itu hanya percaya di dalam hati. Seorang akan tetap beriman walaupun mereka meninggal setelah mengucapkan kalimat kekufuran, menyembah berhala, membantu kaum Yahudi dan Nasrani dalam memusuhi kaum muslimin, beriman kepada Trinitas. Adapun Ibnu Taimiyah mengatakan salah satu perselisihan yang paling pertama terjadi di kalangan kaum muslimin adalah permasalahan iman yang mengakibatkan perseteruan sampai pada taraf saling mengkafirkan. Selanjutnya, perkenalkan saya Rio Alfarisi selaku pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai golongan sekte Khawarij dan Murji'ah dan tokoh-tokohnya. Yang pertama itu ada golongan sekte Khawarij. Sekte Khawarij itu sebenarnya banyak golongannya, tapi yang di sini saya akan rinciin 8. Yang pertama itu ada Al-Muhakimah. Disebut golongan Al-Muhakimah bagi mereka Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, kedua pengantara peristiwa tahkim Amr ibnu Al-As dan Abu Musa Al-Asy, dan semua orang yang menyetujui dari tahkim bersalah dan menjadi kafir. Ya, yang kedua ini ada Al-Haruriyah. Nah, Al-Haruriyah ini adalah golongan yang sekelompok mereka yang memerangi Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain. Jadi di golongan ini tuh mereka tuh memerangi Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain selain Ali bin Abi Thalib, dan mereka juga tempat tinggalnya itu di sebuah wilayah Irak yang disebut Harura. Dan yang ketiga itu ada
Ahlu Nahrawin. Nahrawan atau Nahrawin ya. Nama ini adalah nama tempat ya. Sebenarnya ini tuh nama tempat ya, di mana Ali bin Abi Thalib itu memerangi mereka. Oleh karena itu nama ini pun disandarkan kepada kelompok ini. Jadi nama ini tuh dijadikan sebagai golongan sekte Khawarij. Yang keempat ada Al-Syirah. Al-Syirah itu mengarahkan bahwa mereka ada kelompok pilihan Allah yang memerangi kaum muslimin. Kemudian ada Al-Marikah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan julukan ini kepada penghulu dan asal muasalnya muncul kelompok ini. Jadi kelompok ini itu diberi nama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada golongan yang keenam, yaitu golongan Al-Mukafirah. Nah, golongan ini tuh suatu keyakinan ya, kelompok ini tuh mengkafirkan setiap pelaku itu bahwa setiap pelaku itu dosa besar ya. Jadi segala apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut itu merupakan dosa besar. Kemudian ada Al-Sabaiyah ya. Jadi karena golongan ini tuh, jadi ceritanya itu muncul disebabkan oleh Ibnu Sab'a al-Yahudi. Jadi nama golongan ini tuh disebut Sabaiyah. Kemudian ada Al-Nasibah. Nah, Al-Nasibah ini sebenarnya julukan ini disandarkan kepada golongan yang telah menyandarkan kebencian kepada Ali dan keluarganya. Jadi pada golongan Al-Nasibah ini tuh golongan ini tuh udah benci sama si Ali bin Abi Thalib serta sama keluarganya. Nah, jadi golongan sekte Khawarij itu ada, yang pertama itu ada Al-Muhakimah, yang kedua ada Al-Haruniyah, yang ketiga ada Ahlu Nahrawan, yang keempat ada Al-Syirah, yang kelima ada Al-Marikah, yang keenam ada Al-Mukafirah, yang ketujuh ada Al-Sabaiyah, dan yang kedelapan ada Al-Nasibah. Selanjutnya ada golongan sekte Murji'ah. Nah, golongan sekte Murji'ah ini ada 5 ya. Yang pertama ada Murji'ah Sunnah, yang kedua Murji'ah Al-Qadariyah, yang ketiga ada Murji'ah Al-Halisah, yang keempat ada Murji'ah Al-Karamiyah, dan yang kelima ada Murji'ah Al-Hawariyah ya. Al-Hawarij ya. Murji'ah Al-Hawarij. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu Murji'ah Sunnah. Murji'ah Sunnah ini adalah kelompok yang meyakini bahwa para pelaku dosa yang telah dia lakukan mereka tidak kekal di neraka, dan boleh saja Allah itu mengampuni mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, jadi sekte ini tuh istilahnya Allah itu mengampuni dosanya, jadi enggak selamanya di neraka. Yang kedua itu ada Murji'ah Bid'ah. Murji'ah Bid'ah ini adalah mereka inilah yang disebut dalam banyak istilah sekte Murji'ah. Yang pertama, adapun ulama al-firaq menyimpulkan beberapa kelompok sekte Murji'ah. Yang pertama itu ada Murji'ah al-Jabariyah, kemudian mereka yang mengikuti jalan Jaham bin Safwan, kemudian ada Murji'ah al-Qadariyah. Murji'ah al-Qadariyah ini adalah kelompok yang dipimpin oleh Gilan ad-Dimiski yang dijuluki Al-Gilaniyah ya. Kemudian ada juga Murji'ah Al-Halisah. Mereka adalah kelompok yang para ulama masih berselisih penamaan mereka. Jadi penamaan ini tuh masih berselisih. Kemudian ada Murji'ah Al-Karamiyah. Nah, Murji'ah Al-Karamiyah itu pengikut Muhammad bin Karam ya. Jadi mereka berpendapat ya bahwa keimanan adalah pengucapan dengan lisan dan pembuktian dengan lisan, dan keimanan tidak membutuhkan persaksian hati. Nah, itu menurut Murji'ah kelompok Al-Karamiyah. Kemudian ada Murji'ah Al-Hawarij. Murji'ah Al-Hawarij ini tuh kelompok ya yang mirip dengan salah satu kelompok sufi ya. Jadi itu kelompoknya itu mirip dengan kelompok sufi yang berpemahaman bahwa kami tidak memberikan hukum apapun kepada para pelaku dosa besar. Nah, jadi maksudnya itu seseorang jika telah melakukan dosa besar maka tidak akan diberi hukuman apapun ya, menurut kelompok Murji'ah Al-Hawarij. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh sekte Khawarij dan Murji'ah. Nah, jadi tokoh sekte Khawarij ini sebenarnya ada banyak ya, cuman yang saya ambil di
Kelompok ini tuh ada Urwa bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, kemudian ada Hausarah al-Asadi, Hurai bin Manuah, kemudian Abdullah bin Bashir, kemudian ada Nafi bin al-Asraq ya. Sebenarnya untuk sekte Khawarij ini adalah yang pertama kali ya, tokohnya itu namanya Zulhuwaisiroh ya, menurut ulama. Jadi Zulhuwaisiroh ini adalah yang menentang kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tokoh dari sekte Murji'ah ini ada 3 tokoh utama ya. Yang pertama itu ada Hasan bin Bilal Muzni, yang kedua ada Abu Salat Saman dan Dirar bin Umar. Nah, dalam perkembangannya golongan ini tuh terbagi menjadi kelompok moderat yang dipelopori oleh Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib ya, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan beberapa para ahli hadis, yang sementara kelompok ekstrem dipelopori oleh Jaham bin Safwan. Nah, jadi kelompok ini ada 3 ya, ada Hasan bin Bilal Muzni, ada Abu Salat Saman dan Dirar bin Umar. Nah, terus untuk secara garis besar ajaran pokoknya itu yang pertama itu pengakuan iman cukup hanya dari dalam hati. Yang kedua, selama meyakini 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seorang muslim yang berdosa besar tak dihukum kafir. Hukuman terhadap perbuatan manusia ditangguhkan, artinya hanya Allah yang berhak menjatuhkannya di akhirat. Pikiran atau pendapat sekte Murji'ah dan Khawarij menurut beberapa tokoh. Menurut Muhammad Abu Zahro, pada saat berkecamuknya pertikaian setelah wafatnya Utsman bin Affan, waktu itu telah muncul sekelompok orang yang cenderung memiliki sikap tidak mau ikut melibatkan diri ke dalam kancah pertikaian. Di antaranya orang-orang tersebut adalah Abu Bakr, Abdullah ibnu Umar, Sa'ad ibnu Waqqas, Imran ibnu Husain. Selanjutnya, menurut Abu Zahro, sikap tidak mau melibatkan diri dalam pertikaian muncul pula dari sekelompok orang yang baru saja pulang dari medan perang, memasuki Madinah setelah terjadi peristiwa pemberontakan dan terbunuhnya Utsman. Analisis Ahmad Amin menggambarkan telah adanya soal tidak mau melibatkan diri dalam pertikaian dan perselisihan di antara sesama kaum muslimin. Sikap ini adalah merupakan dasar dan benih bagi kemunculan paham Murji'ah, sekalipun sebagai sebuah aliran teologi baru terbentuk setelah lahirnya Khawarij dan Syiah. Berdasarkan kepada pendapat di atas, maka munculnya sikap sekelompok orang yang tidak mau terlibat dalam sebuah pertikaian dan menyerahkan keputusan dengan menangguhkan kepada Allah dianggap sebagai penyebab tidak langsung bagi kemunculan Murji'ah. Hal ini terjadi karena kemungkinan sikap-sikap yang mulai muncul pada waktu itu mulai berkembang dan banyak mempengaruhi para fuqaha, muhadisin, dan masyarakat dalam perkembangan selanjutnya. Doktrin sekte Khawarij dan Murji'ah. Doktrin sekte Khawarij yang pertama, Al-Jariqah, adalah pengikut Nafi bin Al-Azraq yang muncul pada masa kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Isi doktrinnya sebagai berikut. Yang pertama, mengkafirkan Utsman dan Ali. Yang kedua, menghukumi pelaku dosa besar sebagai orang kafir dan menghukumi mereka kekal dalam neraka. Yang ketiga, mengkafirkan siapa saja yang menyelisihi pendapat dan tidak berhijrah ke wilayah mereka. Yang keempat, menghukumi setiap negara yang menyelisihi mereka adalah negara kafir. Yang kelima, menghapus hukum Al-Rajam dan Al-Quds. Yang kedua, Al-Najdah merupakan pengikut Najdah Amir Al-Hanafi yang merupakan pecahan kelompok Nafi yang mencoba keringanan dari Nafi. Isi doktrinnya sebagai berikut. Yang pertama, mengkafirkan golongan yang berselisih dengan mereka, termasuk Al-Jariqah, kecuali yang tidak berilmu di antara mereka. Mereka semua diberikan penangguhan hukum kafir sampai setelah dakwah sampai kepada mereka. Yang kedua, menghukumi negara atau wilayah yang tidak sepaham dan dengan mereka sebagai negara yang fasik bukan kafir. Yang ketiga, membela para pelaku kesalahan dengan syarat sepemahaman dengan mereka, akan tetapi mereka tetap kekal dalam neraka. Yang keempat, mukmin adalah mereka yang berpemahaman dengan pemahaman mereka. Mereka tidak mengkafirkan hanya karena melakukan pelaku dosa besar, kecuali mereka yang menampakkan maksiat dan kesalahannya. Yang ketiga, Al-Ibadiyah merupakan pengikut Abdullah bin Iyad At-Tamimi yang merupakan pecahan kelompok Nafi dan sangat memuliakan Jabir bin Zaid Ahmad, seorang tabi'in. Isi doktrinnya sebagai berikut. Yang pertama, mengingkari sifat Allah. Kelompok ini juga mengikuti kelompok Al-Mu'tazilah. Yang kedua, meyakini Al-Quran adalah makhluk. Yang ketiga, meyakini bahwa pelaku dosa besar akan kekal di neraka.
tanpa menghukumi mereka sebagai kufur akbar. Yang keempat, mengkafirkan orang-orang yang berpendapat Allah di akhirat kelak bisa dilihat dengan mata adalah kafir. Yang kelima, melakukan ta'wil terhadap Al-Quran. Yang keempat, Al-Sufriyah. Al-Sufriyah dipimpin oleh Ziyad bin Al-Ashfar. Doktrinnya sebagai berikut. Yang pertama, kelompok Sufriyah yang tidak berhijrah tidak dipandang kafir. Yang kedua, anak-anak kaum musyrik tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, orang yang berdosa tidak menjadi musyrik, seperti pembunuh dan berzina, karena telah dihukum di dunia, sedangkan meninggalkan doktrin sekte Murji'ah. Ajaran Murji'ah pada dasarnya bersumber pada gagasan atau doktrin irja yang diaplikasikan dalam banyak persoalan, baik persoalan politik maupun persoalan teologis. Di bidang politik, doktrin irja diimplementasikan dengan sikap politik netral atau non-blok yang hampir selalu diekspresikan dengan sikap diam. Itulah sebabnya kelompok Murji'ah dikenal sebagai kelompok bungkam. Sikap ini akhirnya berimplikasi begitu jauh sehingga membuat Murji'ah selalu diam dalam persoalan politik. Doktrin irja dikembangkan Murji'ah ketika menanggapi persoalan-persoalan teologis yang muncul pada saat itu. Ada pula persoalan-persoalan yang ditanggapinya menjadi semakin kompleks, mencakup iman, kufur, dosa besar dan pengampunan atas dosa besar, kemaksuman Nabi. Berikut doktrin-doktrin sekte Murji'ah. Yang pertama, menunda hukuman atas Ali Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman daripada amal. Yang keempat, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Doktrin teologi Murji'ah menurut W. Montgomery Watt merincikan sebagai berikut. Yang pertama, penangguhan keputusan terhadap Ali dan Muawiyah hingga Allah memutuskan di akhirat kelak. Yang kedua, penangguhan Ali untuk menduduki ranking keempat dalam peringkat Al-Khalifah Ar-Rasyidin. Yang ketiga, pemberian harapan terhadap orang muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Yang keempat, doktrin-doktrin Murji'ah menyerupai pengajaran mazhab para skeptis dan empiris dari kalangan Helenis. Sementara itu, Abu A'la al-Maududi menyebutkan dua doktrin pokok ajaran Murji'ah, yaitu yang pertama, iman adalah percaya kepada Allah dan Rasul-Nya saja, adapun amal atau perbuatan tidak merupakan suatu keharusan bagi adanya iman. Berdasarkan hal ini, seseorang tetap dianggap mukmin walaupun meninggalkan perbuatan yang difardukan dan melakukan dosa besar. Yang kedua, dasar keselamatan adalah iman semata. Selama masih ada iman di hati, setiap maksiat tidak dapat mendatangkan madarat atau gangguan atas seseorang. Untuk mendapatkan pengampunan, manusia cukup hanya dengan menjauhkan diri dari syirik dan mati dalam presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.